penguji. Perkenalkan, nama saya Puji Romadona. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Sriwijaya yang akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini tanggal 18 Oktober 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa untuk hari ini? Ya, Nesya, boleh silakan Nesya dipimpin. Rekan-rekan kita berdoa. Doa selesai. Amin. Nah, untuk menambah semangat kita hari ini, kita akan dulu tepuk PPK. Siapa yang bersedia untuk pimpin tepuk PPK? Dapat? Arti? Oke, dapat. Silakan dapat. Yang semangat ya. Berdiri, gerak. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Sekarang kita nyanyi lagu wajib. Seperti biasa, tangannya gimana tempatnya? Ya. Duduk, gerak. Terima kasih ya Pak. Ya, sekarang coba lihat dulu semuanya, kiri, kanan, depan, belakang. Sudah dilihatin? Sudah. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua, bagus. Baiklah. Sekarang Ibu mau bertanya dulu nih. Kamu pernah mancing tidak? Siapa yang pernah mancing? Ya, mancingnya mancing apa? Mancing ikan, ya benar. Kalau misalnya menurut kalian nih, kalian mancing ikan di sungai, apakah ikan yang lainnya juga akan ikut mati? Apakah ikan yang kecil-kecil juga ikut mati? Tidak, ya. Tapi kalau misalnya kalian setrum, pernah lihat orang nyetrum ikan tidak? Kalau setrum ikan pakai apa? Pakai aki. Kalau misalnya kita nyetrum ikan pakai aki tadi di sungai, kira-kira ikan yang lain ikut mati apa tidak? Mati. Ikan-ikan yang kecil juga ikut mati apa tidak? Mati juga. Oke, ya. Yang setrum, menyetrum ikan itu adalah salah satu penggunaan teknologi yang ada sekarang. Tetapi penggunaannya juga akan membuat dampak. Apa dampaknya? Tadi apa dampaknya tadi? Kalau nyetrum tadi dampaknya apa? Iya, membuat ikan yang lain mati. Jadi ekosistem yang ada di sungai ini juga akan ikut mati. Itu adalah dampak negatif dari penggunaan teknologi. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai penggunaan teknologi dan dampaknya terhadap lingkungan. Tapi sebelumnya, Ibu akan kasih tahu dulu sama kalian apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks PowerPoint tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, siswa mampu menganalisis dampak penggunaan teknologi bagi keseimbangan lingkungan. Yang pertama. Yang kedua adalah setelah nanti kita diskusi kelompok,
Ibu berharap kalian mampu memberikan contoh pemanfaat teknologi yang ramah lingkungan bagi kelestarian sumber alam dengan baik. Itu yang kedua. Ketiga, setelah mengamati gambar-gambar jenis pekerjaan, kalian akan mampu membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam satu kegiatan ekonomi berdasarkan barang yang dihasilkan dengan tepat. Dan yang terakhir, keempat, setelah nanti kita mengerjakan LKPD, kalian akan mampu menceritakan jenis pekerjaan berdasarkan suatu kegiatan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggalnya dengan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sedangkan manfaatnya, apa Bu manfaatnya kita belajar tentang dampak teknologi? Manfaatnya adalah kalian bakal mampu yang pertama membandingkan mana teknologi yang ramah lingkungan dan tidak. Yang kedua, kalian bakal mampu menggunakan teknologi yang ramah lingkungan yang tidak akan merusak kelestarian alam. Oke? Sekarang sudah siap belajar? Oke, siap belajar? Ya. Sekarang Ibu ada teks di depan. Ada teks tentang nelayan, penggunaan teknologi di saat menangkap ikan. Siapa yang bersedia untuk membacanya? Zaskia, ada yang lain? Kalau tidak ada, saya kasih Zaskia. Silakan Zaskia dibaca. Nelayan. Ayah Beni bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Beni bertanya, kira-kira apa yang menyebabkan ikan-ikan tersebut mati secara mendadak? Terima kasih Zaskia. Semua sudah menyimak yang Zaskia baca tadi? Ini menceritakan tentang seorang anak nelayan yang hidup di pinggir pantai. Ya, di sini ada dua jenis nelayan. Yang satu nelayan tradisional, yang satu nelayan modern. Ya, suatu hari si Beni melihat ada ikan-ikan mati secara mendadak. Jadi dia lihat masalahnya adalah Beni melihat ikan mati secara mendadak. Lalu dia berpikir, kenapa sih ikannya bisa mati? Ya, sedangkan ayahnya nelayan yang menggunakan perahu tradisional yang tidak pakai bahan bakar. Tetapi ada juga yang menggunakan kapal dengan menggunakan mesin sehingga menggunakan bahan bakar. Ada dua. Tadi ada ikan mati. Kenapa seperti itu? Di sini ada penggunaan teknologi tidak? Ada penggunaan teknologi tidak di dalamnya? Ada. Kalau ada, siapa yang bisa menyebutkan penggunaan teknologinya yang di bagian mana? Ayo. Ya, dia coba. Yang mana dia? Pintar Zaskia ya. Kapalnya menggunakan mesin. Mesin itu adalah penggunaan dari teknologi. Nah, sedangkan dampak dari penggunaan teknologi di sini, siapa yang bisa coba? Arfi, silakan. Mencemari lingkungan perairan. Pintar juga. Oke, di sini ada dampaknya. Dampak dari kapal yang punya mesin pakai bahan bakar adalah bahan bakarnya mencemari lingkungan. Nah, itu yang namanya dampak teknologi. Sekarang untuk yang selanjutnya, siapa yang tahu ini gambar apa sih ini? Gambar? Pabrik. Di sekitar kita ada pabrik tidak? Ada. Pabrik apa? Ini adalah penggunaan teknologi. Apa penggunaan teknologi? Dia pakai mesin apa tidak? Pakai. Dampaknya ada dua. Satu dampak positif, dua dampak negatif. Dampak positifnya apa? Pekerjaannya akan lebih cepat, pintar. Sedangkan dampak negatifnya adalah pintar, menyebabkan polusi udara. Polusi udaranya karena apa? Bagus, karena asap. Selanjutnya, gambar apakah ini? Pintar, gambar limbah. Limbah ini berasal dari pabrik. Ini juga adalah dampak dari penggunaan teknologi. Apa
apabila limbah yang ada di sini dialirkan ke sungai, kerusakan tidak bagi ekosistem lingkungan sungai? Rusak. Contohnya apa? Siapa yang bisa nyebutin? Contohnya kalau misalnya limbah ini dibuang ke sungai, apa satu kerusakannya? Contohnya apa dia? Mencemari ekosistem. Pintar. Satu. Ada lagi tidak? Ayo, kalau limbahnya dibuang ke sungai, apa akibatnya? Pintar, tepuk tangan buat Zakia. Ya, ikan kecilnya akan mati, lingkungannya akan rusak. Itu kemudian kalau ada teknologi yang merusak atau teknologi yang ada dampak negatifnya untuk lingkungan, ada juga yang namanya teknologi ramah lingkungan. Apa Bu teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan itu adalah teknologi yang digunakan tidak merusak lingkungan sama sekali. Di sini ada yang punya sawah. Angkat tangan yang punya sawah. Oh, punya semua. Di sawah orang tuanya bertani. Bertani. Sekarang ada gambar di depan. Ada yang tahu nih gambar apa? Yang punya tani tak? Yang punya sawah tadi ini apa namanya? Komben. Komben ini digunakan untuk apa? Memanen padi. Dampak positifnya penggunaan teknologi komben ini untuk apa? Mempercepat. Kalau dampak negatifnya apa? Tidak ada tidak dampak negatifnya. Nah, ini ramah lingkungan ya. Yang kemudian ada lagi. Ini gambar apa? Gambar apa? Ramah lingkungan tidak? Kincir air digunakan buat apa? Pembangkit listrik. Adakah ini yang merusak lingkungannya? Tidak ada. Dampak positifnya apa? Yang pertama, tenaga listrik kita biayanya akan murah. Yang kedua, kalau selama masih ada air, maka listriknya juga masih menyala. Ada satu lagi selain dari kincir angin, ada namanya biodiesel. Ya, ada lagi, ada yang bisa nyebutin contoh yang lain? Ada kincir air, ada tadi tata surya tadi, ya, ada biodiesel, ada lagi. Ayo, yang menyerupai kincir air apa? Nah, coba yang belakang apa? Kincir angin. Kincir angin, tepuk tangan dulu untuk Resya. Bagus, kincir angin. Guna kincir angin untuk apa? Coba yang ini udah tunjuk tangan apa? Energi listrik, pintar ya. Dia sama kalau kincir air menggunakan tenaga air, kalau kincir angin menggunakan tenaga angin. Kalau ada angin muter tidak? Muter. Itu adalah teknologi juga ramah lingkungan. Untuk di sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Jelas untuk penggunaan teknologi? Kalau jelas kita lanjutkan sekarang. Kembali ke wacana yang pertama tadi. Ayah Beni tadi sebagai apa ya? Sebagai nelayan. Ayah Beni sebagai nelayan cari ikan. Kemudian di sini ada ikan ya. Ikannya kemanain lagi? Dijual ke? Pelelangan. Setelah ke pelelangan setelah ke pasar. Setelah itu ini adalah dari nelayan, ikan dari nelayan hingga sampai ke konsumen atau sampai kita makan. Ada yang pertama nelayan, kemudian pelelangan, dijual ke pasar, dibeli konsumen, dimasak dan dimakan. Dari gambar yang ada di depan, siapa yang bisa nyebutin ada berapa jenis pekerjaan di sini? Dika yang belakang. 3. Apa? 3. Ada 3. Oke, 1 ada apa? Nelayan. 2. Ada yang bantu, ada yang bisa bantu?
tiga. Ada lagi tidak? Kalau memasak ini jenis pekerjaan bukan? Kalau makan ini jenis pekerjaan bukan? Bukan. Kalau makan kalian senang? Oke. Tadi ada Dika bilang ada 3 jenis pekerjaan. Yang pertama adalah seorang nelayan, yang kedua pelelangan, yang ketiga adalah penjual. Ada 3 jenis pekerjaan. Sekarang jenis pekerjaan di pekerjaan kegiatan ekonomi yang ada 2 jenis pekerjaan. Yang pertama menghasilkan barang, yang kedua menghasilkan jasa. Bentar. Ya, di sini Ibu ada 2 gambar. Siapa yang bisa nyebutin gambar yang pertama? Gambar apa? Yasin. Panen padi. Bentar. Ada 2 gambar di sini. Yang pertama gambar yang nambah ikan, Bu. Yang kedua gambar panen padi. Ini juga ada jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaan yang pertama, siapa yang bisa nyebutin? Ya. Menghasilkan barang. Namanya apa ini? Pekerjaannya namanya apa? Apa? Kalau nelayan Ibu bilang nelayannya berada cari ikan di laut. Ini di laut apa bukan? Jadi ini apa? Penambah ikan. Pintar. Yang kedua pekerjaannya adalah petani. Pintar. Ya, ada 2, ada penambah ikan, ada petani. Ini jenis pekerjaan yang menghasilkan pintar. Ya. Barang apa barangnya? Kalau penambah ikan barangnya apa? Nah, kalau petani barangnya apa? Padi. Pintar. Selanjutnya ada 2 gambar di depan. Gambar pertama gambar apa? Sebut aja sama-sama. Yang pertama gambar apa? Guru sedang bagus. Yang kedua gambar apa? Seorang. Di sini ada 2 pekerjaan. Yang pertama jenis pekerjaannya adalah sebagai seorang guru. Seperti Bu Puji guru. Mau jadi guru? Yang kedua adalah seorang mau jadi dokter? Harus pintar. Mau pintar? Harus belajar. Harus belajar. Ada 2 jenis pekerjaan. 1 seorang guru, 2 seorang dokter. Kalau guru, barang yang dihasilkan apa? Jasanya apa? Jasanya mengajar. Kalau dokter jasanya apa? Kalau perawat dong berarti. Menyembuhkan orang. Kita. Jadi ada 2 jenis pekerjaan tadi ya. 1 menghasilkan barang, 2 menghasilkan jasa. Ini adalah jenis-jenis pekerjaan berdasarkan barang yang dihasilkan. Ayo, apalagi yang menghasilkan barang? Banyak loh. Orang tuanya bekerja sebagai apa? Petani. Ya, petani. Petani tadi udah ada di depan. Yang belum ada di depan coba. Bengkel. Dia bilang bengkel. Bengkel menghasilkan barang apa jasa? Jasa apa barang? Jasa. Apa jasanya? Pintar. Memperbaiki motor. Motor yang rusak atau motor yang baik? Yang rusak. Kalau motornya nggak rusak nggak usah dibenerin Bu. Ya, bagus. Sekarang kalau kita ke satu kegiatan ekonomi, contoh kegiatan ekonomi itu adalah tempat yang ada jual belinya. Di mana? Pasar. Kalau kita pergi ke pasar, kita bakal melihat banyak jenis pekerjaan. Ya tidak? Siapa yang pernah ke pasar? Oh, pernah semua. Berarti kamu lihat di pasar itu ada yang ini, Bu, ada yang ini. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan di pasar ada apa saja?
rapi. Baju. Jenis pekerjaannya sekarang yang ada di pasar ada apa? 1, pedagang. Ada lagi tukang cukur. Iya, ada loh tukang cukur yang tempat cukurannya di pasar. Ada, pintar. Ada lagi apa? Kuli, pintar. Kalau ibunya lagi banyak barangnya, keberatan dibantu sama kuli. Kuli apa namanya? Kuli panggul. Ayo, ada tadi pedagang, ada yang tukang cukur. Banyak kalau kamu ke pasar pasti dia ada yang buat ngantar pulang. Tukang ojek. Selain tukang ojek ada lagi. Pintar tukang BK. Kalau misalnya ibunya lagi berat, diangkatkan kuli panggul, dinaikin ke beca. Udah ada jenis pekerjaannya. Yang pertama, ibunya datang ke pasar, beli ikan, itu ke penjual. 1 jenis pekerjaan, pedagang. Yang kedua, setelah ibunya berbelanja keberatan, diangkat sama kuli panggul. 2 jenis pekerjaan. Yang ketiga, kuli panggulnya udah sampai di parkiran, dinaikin ke beca. Bukan beca, ada 3. Itu jenis pekerjaan yang ada di kegiatan ekonomi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Jelas? Jelas. Kalau jelas, Ibu bakal kasih RKPD, tapi sebelumnya saya minta kalian buat bentuk menjadi 4 kelompok. 1 kelompok ada 5 orang, karena jumlah kita ada 20. Ya, jelas ya? Jelas. Oke, silakan dibuat kelompoknya. Diangkat kitanya. Diangkat ya. Ayo siapa? Bantuin dong. Dikeluarin guntingnya, bawa gunting. Bawa gunting, dibaca dulu. Ya, dibaca dulu. Bawa lem nggak? Bawa, oke, yang bawa lem bawa, yang enggak nanti minta sama yang nggak punya, yang ada lem. Silakan dibaca, dibuka. Dia mintanya apa? Lem ya, itu sama sini ada. Ada kesulitan? Lancar? Dibantu dikat. Nah, bagus. Ada yang gunting, ada yang lem. Sudah semua? Ya, oke, kalau sudah kita hasilkan saja soalnya, jawabannya. Ya. Sini lihat, Ibu ada 1, 2, 3 kotak. Ya, sesuai dengan ada yang di RKPD yang sudah kalian kerjakan. Ya, di sini saya juga punya 4 gambar yang sama persis dengan punya kalian. Ya, sekarang kelompok mana yang berani untuk gambar nomor 1? Boleh, silakan. Oke. Dipilih gambar mana yang, tapi harus sesuai dengan RKPD kalian ya. Oke, nomor 1 nih. 1 saja. Oke.
Dinda, silakan. Ya dia kan satu kelompok sama ada apa? Pintar. Sekarang kita lihat sesuai dengan gambar kalian yang sudah kalian kerjakan. Gambar pertama. Siapa yang mau bacain ciri-ciri yang pertama? Oh tadi tidak maskernya dibaca dulu. Teknologi yang ramah lingkungan sebagai alat pembangkit listrik tidak menyebabkan polusi untuk daerah sekitar. Terima kasih. Nah, dia cukup bacanya. Oke. Yang pertama teknologi yang ramah lingkungan, yang kedua sebagai alat pembangkit listrik, yang ketiga tidak menyebabkan polusi untuk daerah sekitar. Mereka memasangkan dengan gambar kincir angin. Jawaban kalian sama? Sama. Siapa yang benar semua? Oh, ngomongnya sama. Sekarang kita tepuk tangan buat kalian sendiri. Bagus. Sekarang kita lanjut ke LKPD yang kedua. Silakan dilihat dulu LKPD yang kedua. Di LKPD yang kedua ada 4 gambar, 4 ya. Ada 4 gambar jenis pekerjaan. Untuk yang pertama, jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada gambar. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Yang belum? Dia. Pintar. Gambar yang terakhir. Oke, dia silakan. Ya, bagus. Kita lihat sekarang yang ketiga, gambar ketiga ya. Ini gambar petani karet. Ada yang orang tuanya petani karet di sini? Ada satu. Petani karet yang dihasilkan adalah barang. Berupa apa? Getah karet. Kemudian yang gambar terakhir adalah kerajinan dari tenaga, atau ada juga yang tadi ibu lihat pengrajin keramik boleh, atau pengrajin guci boleh juga. Yang dihasilkan adalah berupa barang. Minta siapa yang benar semua? Oke, bagus. Tepuk tangan lagi buat kalian sendiri. Sekarang ada pertanyaannya ya. Siapa yang mau jawab pertanyaan yang pertama? Pertanyaan yang pertama adalah, apakah semua pekerjaan di atas menghasilkan barang? Ayo, kelompok mana yang mau bacain? Boleh. Berdiri coba. Yang lain mau didengarkan, temannya lagi berbicara, kita hargai. Tidak ada juga yang Baca dulu soalnya. Nomor 1 ya. apakah semua pekerjaan di atas menghasilkan barang? Tidak ada juga yang menghasilkan jasa. Ya, nomor 1 dia. Apakah semua pekerjaan di atas menghasilkan barang? Jawabnya tidak, karena ada juga yang menghasilkan jasa. Yang lain sama apa beda? Itu pekerjaannya semuanya sama apa beda? Beda apa sama? Beda. Ada 4 kan tadi ya. Sekarang yang kedua. Tulislah 3 jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu. Ya. 1 nelayan, 2 dokter, 3 guru. Oke, pintar. Semuanya sudah mengerti? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dikumpul sama ibu LKPD-nya. Yang belakang. Ibu minta kembalikan tempat duduknya seperti semula. Diangkat ya. Oke, sudah semua? Sudah rapi lagi tempat duduknya? Sebelum kita lanjutkan, sekarang kita sudah belajar dari awal tadi tentang teknologi dan dampaknya terhadap lingkungan, kemudian jenis-jenis pekerjaan.
Sekarang Ibu mau minta siapa yang mampu menyimpulkan pelajaran kita hari ini, dimulai dari yang teknologi. Siapa? Boleh, silakan. Penggunaan sesuatu teknologi atau memiliki dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif, dampak negatif seperti teknologi maupun mesin pada pabrik yang akan mempercepat pekerjaan tetapi juga menyebabkan polusi udara. Oke, pintar, tepuk tangan buat dia. Yang kedua, sekarang kesimpulan dari pembelajaran yang kedua tadi siapa? Boleh, angkat tangan yang tinggi, jangan malu-malu. Jenis pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu satu menghasilkan barang, contohnya nelayan, dua menghasilkan jasa, contohnya dokter. Pintar, tepuk tangan buat Topi. Bagus ya semuanya. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas? Jelas. Kalau jelas, hari ini belajarnya senang apa tidak? Bahagia semuanya? Bahagia. Yang paling menyenangkan di bagian apa? Nempel. Apa lagi? Gunting. Gunting apa? Gunting rambut? Gunting apa? Gunting kertas. Ada lagi? Menulis. Dia menuliskan rebutan, menulis ke depan ya, sampai ada yang berdiri dada-dada. Saya bu. Oke, pintar. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, semua buku tolong disimpan. Hanya ada pena di atas tempat belajar di mejanya, hanya ada pena saja. Sudah selalu Ibu ingatkan, setiap kita mau evaluasi harus dengan jujur, tidak boleh yang nyontek masuk neraka. Oke, mau masuk neraka? Jangan nyontek, jangan toleh kanan. Nah, kalau ini boleh kamu toleh kiri kanannya, ditoleh dindingnya, boleh. Oke, sudah? Sudah ya. Boleh kalau sudah. Sudah ya? Kalau sudah silakan dikumpul. Saya nilai dulu. Baik, Ibu bacain hasilnya. Kakak Afianza dapat 100. Mana kakak? Angkat tangan. Angkat tangan yang mana kakak? Oh, ini kan tepuk tangan dulu buat kakak. Yang kedua, Satria Maulana 100. Angkat tangan, tepuk tangan buat Satria. Sipa Cecilia, ya 100 juga, tepuk tangan. Untuk yang lain nanti Ibu bakal bagikan. Oke, semuanya udah Ibu nilai, semuanya sudah dapat nilai yang bagus ya. Sekarang Ibu mau kasih tindak lanjut. Untuk di rumahnya, Ibu kasih PR buat kalian adalah mencari 5 jenis pekerjaan yang terdapat di kegiatan ekonomi yang ada di sekitar rumahnya. Jelas atau tidak? Ada pertanyaan buat PR-nya? Tidak. Kalau tidak ada, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, kegiatan kita hari ini. Ya, kalau pagi tadi kita buka dengan doa, maka akhirnya juga kita harus tutup dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa penutup? Arfi, boleh silahkan Arfi. Tapi sebelumnya diberesin dulu mejanya.
Sudah siap semuanya? Oke, silakan Ati pilih doa. Mari kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sampai di sini kegiatan kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.